Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya. Pagi hari ini saya melihat ini Rian sudah siap ya dalam mengikuti pembelajaran. Pada pagi hari ini silahkan Rian untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Selesai. Yang pagi hari ini semangatnya itu full 100%, siapa saja? Bisa ada? Bisa tunjuk jari yang semangatnya 100%. Saya. Gak ada yang 100%? Oh iya. Siapa kan? Prasetyo. Kemudian Hilal. Dirgantara, Rian. Yang lainnya tidak 100% ya? Kenapa alasannya semangatnya pada pagi hari ini tidak 100%? Kelihatannya Faza semangatnya nggak 100% pagi ini. Alasannya kenapa, Za? Untuk alasan saya karena belum makan, belum Sarapan? sarapan. Iya. Oh gitu. Kalau kamu apa no? Belum sarapan. Kenapa kok belum sarapan ya? Nah, nanti diusahakan untuk istirahat pertama semuanya bisa makan dulu ya, agar perut kita sebelum jam 9 itu ada yang diisi. Ya. Baik Bu Adel, pagi hari ini akan mengabsen kehadiran kalian ya. Yang ada hadir bisa tunjuk jarinya ya. Saya mulai dari Aldio. Hadir. Alvito. Sakit apa? Apa ya? Sudah berapa hari? 3 hari. Sudah dijenguk? Belum. Tapi mungkin kalau sampai 4 hari bisa kalian jenguk ya. Alvito ya. Anggun. Aramintana. Devanda. Elina. Faza. Ulin. Hadir. Ulia. Ya. Yang nggak hadir hanya satu, yaitu Alvito ya. Baik, kita bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik ya. Untuk menambah semangat dan konsentrasi kalian, Bu Adel ingin memberikan ice breaking sedikit ya untuk kalian ya. Ketika Bu Adel mengucapkan tepuk tangan 1 berarti sama kali. Tepuk tangan 2. Gitu ya. Ketika Bu Adel apa tadi? Mengucapkan tepuk tangan 3. Konsentrasi ya. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk 2. Konsentrasi berarti. Adel ulangi lagi ya. Buat meningkatkan konsentrasi kalian. Tepuk tangan 2. Tepuk tangan 1. Tepuk 3. Ini berarti nanti maju yang kedua, oke? Sama kelompok. Oh, sama kelompok. Oke. Semoga ice breaking tadi bisa meningkatkan konsentrasi kalian untuk mengawali pembelajaran fisika pada pagi hari ini ya. Siap anak-anak? Siap. Baik anak-anak, Bu Adel di awal pembelajaran ini akan menyampaikan motivasi ya, sedikit motivasi bagi kalian yang saat ini istilahnya paling muda di sekolah ya kan? Karena kalian posisinya di kelas 10 dan masih semester 1 ya. 3 minggu lagi ya, pada tanggal 28 November kalian nantinya akan mengikuti penilaian akhir semester. 2 minggu atau 3 minggu lagi, artinya berada di bulan ini gitu ya. Tidak terasa cepat. Kalian yang kemarin SMP sekarang sudah mau tes di jenjang SMA pada semester berapa ini? 1. Pesannya Bu Adel adalah
ukirlah jejak prestasi yang terbaik. Mungkin ini dari awal kalian dalam jenjang SMA. Jadi kalian bisa memulai mengukir prestasi itu dengan sebaik mungkin. Nanti dengan prestasi yang baik pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nah, tentunya dengan adanya perekrutan SBMPTN, jalur prestasi kalian bisa melalui masuk perguruan tinggi tanpa tes gitu. Yakinlah bahwa kerja keras dan doa serta kemauan kita yang gigih itu akan mengantarkan kita pada kesuksesan, yaitu baik kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Aplikasi awal itu apa? Kemarin Bu Adil sudah menyampaikan materi. Materi itu kira-kira masih diingat tidak sama kalian, gitu kan? Masih ya? Masih. Pertanyaan yang pertama, saat Bu Adil ingin mengetahui apa itu Bu Adil ini kan terbuka ya jendelanya ya, kok kasihan, kepingin saya beli korden agar kordennya pas untuk menutup jendela-jendela ini, apa yang kita lakukan? Diukur dengan apa? Meteran. Ada yang lain? Meteran, setuju dengan alat ukurnya meteran? Setuju. Meteran itu alat ukur apa? Panjang. Alat ukur panjang ada apa saja? Besar. Kemudian apa lagi? Jangka sorong. Kemudian apa lagi? Mikrometer skro. Nah, kalau alat ukur waktu? Oke, baik. Artinya ya, persepsi kalian untuk mengenai jenis-jenis alat ukur sudah mengetahui dengan baik. Sekarang Bu Adil tanya, untuk menentukan ketelitian dari suatu alat ukur itu gimana? Ada yang bisa tunjuk jari? Saya, Bu. Oh iya, Rian, silakan jawab. Jadi pertama-tama kita cari dulu ketidakpastian relatifnya, baru setelah itu 100% dikurangi besar persentase ketidakpastian relatifnya. Oke, berarti untuk mencari ketelitian itu kita harus bisa menentukan apa dulu? Ya, ketidakpastian relatif. Proses untuk menentukan ketidakpastian relatif itu ada proses yang sebelumnya harus kalian lalui, yaitu harus menentukan apa dulu? Ketidakpastian mutlak. Ketidakpastian mutlak. Baik, artinya kita sudah siap untuk praktikum berkaitan dengan pengukuran. Dan pada pagi hari ini mempunyai tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, melalui kegiatan praktikum, ya, peserta didik mampu melaporkan hasil perhitungan volume dengan ketidakpastiannya dari hasil pengukuran tidak langsung. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu menganalisis ketelitian hasil perhitungan volume benda dari hasil menggunakan alat ukur. Di sini ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai dalam melakukan praktikum pada pagi hari ini. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini ada dua gambar ya. Berdasarkan gambar A dan B, kira-kira mana yang lebih murah daging? Gambar A. Kenapa alasannya? Siapa namanya yang paling belakang? Yogi. Sini, ke depan. Yogi pilih gambar mana kira-kira yang paling murah? A. Kenapa Ki? Karena ini kan kilo sama 100 gram juga. 100 gram kalau dikali 10 kan sekilo. Nah, ini bisa 12.000 aja bisa. Ya. 12.000 kalau dikali 10 kan 120. Nah, kalau ini jadinya sekilo, jadinya 120, ini kan 178, jadi ya masih kurang yang ya. Oke, tepuk tangan buat Yogi ya. Kalau dari penjelasan yang disampaikan Yogi,
harganya. Kadang kita di suatu swalayan terkecoh dengan murahnya harga. Padahal di situ ada ukuran tertentu, ya apa tidak? Yang kita harus jeli untuk menentukan mau beli atau tidak. Bisa saja yang warung atau toko salah satunya itu jauh lebih murah. Nah, di sini Bu Adil ingin menyampaikan bahwa konsep pengukuran itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Yogi sudah menjelaskan ke teman-temannya di Jawa Barat. Ya, kasih tanya. Ya, baik, garis besar urutan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, yang pertama, kalian berkelompok dengan teman-temannya dari kelompok yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya ya. Per kelompoknya duduk. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, 3, kecil selalu di depan ya. 3, 4, 5, 6. 7-nya belakang sana ada 2, 8. Ya, ada 8 kelompok dan setiap kelompok mendownload lembar LKPD sesuai kelompoknya yang Bu Adil sudah share ya, sudah ya? Kemudian diisi dan kalian melakukan praktikum. Nanti dalam prosesnya Bu Adil akan berkeliling menilai. Dan di akhir pembelajaran nanti kalian akan menyelesaikan evaluasi dari siap ya, silahkan berkelompok mulai dari sana. Untuk mengetes kemampuan awal kalian, Bu Adil punya 2 pertanyaan dulu. Apakah penggaris yang patah masih bisa berfungsi untuk mengukur suatu benda? Masih bisa ya? Masih bisa. Oke. Terus yang kedua, saat saya ingin membeli cincin online, sekarang kan semuanya via online ya. Bagaimana langkah kalian dalam membantu saya agar cincin yang saya beli itu sesuai dengan ukuran jari saya? Menghitung lingkar jari dan menyesuaikan dengan yang ada di deskripsi box. Menghitung lingkar jarinya. Caranya bagaimana, Nok? Menggunakan meteran yang buat meteran baju. Buat meteran baju dilingkarkan. Ya, terima kasih ya. Siapa yang dikasih tepuk tangan? Kemudian, ya, Bu Adil di sini ada 4 yang nantinya akan kalian praktekkan. Di sini ada balok, ada silinder beban, ada buku paket fisika, kemudian ada kaleng birbrand. Bagaimana langkah kita untuk mengetahui volume benda-benda yang tampil di atas jika kita hanya disediakan kristal, jangka sorong, dan mikrometer? Bisa tidak? Coba nanti kalian buktikan dari hasil praktikum ya. Yang bentuknya balok berarti yang mana? Kemudian ya beban. Ini namanya beban. Yang bentuknya silinder. Beban, silinder dan kaleng. Ya. Setiap kelompok sudah mendapatkan alat ukur dan bahan yang akan diukur. Silahkan kerjakan untuk mengolah data ya. Dengan identifikasi masalah alat ukur apa yang dapat kalian gunakan dalam menentukan panjang, lebar, tinggi, dan diameter dari balok atau silinder. Jadi kalian bebas menentukan alat ukur yang menurut kalian itu pas dalam menentukan panjang, lebar, tinggi, dan diameter. Kemudian bagaimana cara menentukan ketidakpastian mutlak dan ketidakpastian relatif dalam menentukan volume balok atau silinder. Gitu ya anak-anak? Bisa ya? Ya, silahkan dikerjakan mulai sekarang, nanti Bu Adil pilih. Sudah mengisi data ya? Coba Bu Adil ingin tahu gimana kalian mengetahui ini diameter dari kaleng susu. Gimana caranya? Pakai alat ukur apa? Jangka sorong. Kalian pilihnya jangka sorong. Kenapa? Kenapa memilih jangka sorong? Pakai jangka sorong. Gimana prosesnya? Yo, cara mengukur harus tegak lurus dengan posisi mata. Ini miring ini, harus tegak lurus. Nah,
Gimana? Dia dapat ya? Berapa itu nilainya? Skala utamanya berapa? Coba dilihat. 5,2. Skala utamanya berapa? 5,2. 5,2 ya. Yang skala noniusnya? Nilainya 7. Kalau untuk mengukur panjangnya menggunakan apa ini? Mistar. Nah, coba Bu Adel. Ya. Berapa itu? 10,3. Oke, difoto ya sambil ya. Kalau ini balok, gimana cara mencari panjang lebar tingginya? Menggunakan mistar. Pakai mistar? Alasannya? Untuk mengetahui ini panjangnya. Kenapa kau tidak pakai ini? Gunakan pengukur diameter saja. Oh gitu. Iya. Ini kelompok 2 ya? Ibu. Dapat barang apa? Ada beban sama Ban ini sama buku paket. Nah ini Bu Adel ingin tanya gimana cara mencari dari tinggi balok ini dari buku paket sama menggunakan apa alat? Nah coba gimana caranya? kita masukkan sini Skala utamanya berapa? 6,5. Kenapa kok kamu memilihnya mikrometer, Dirga? Karena untuk mengukur tinggi itu sama saja mengukur ketebalan buku. Nah, gitu. Jadi kita alatnya mikrometer segini. Kalau untuk mengukur panjangnya, Kita bisa menggunakan mistar. oke, memilih skala yang pas ya. Berapa itu? 24,4. Cara diameter silindernya gimana, Mbak? Oh, ini ya. Sudah bisa cara membacanya. Skala utamanya berapa? Skala utamanya dibantu. Yang keras. 1 cm. Untuk panjangnya silinder ini kalian memilih alat ukur apa? Jangka Jangka sorong. Gimana caranya? Coba lihat. Untuk memilih. Oke, udah. 4. Silakan dilanjutkan ya. Silinder ya? Iya, silinder. Nah, pakai apa alatnya untuk mengukur? Mikrometer skrup. Pakai mikrometer skrup. Gimana caranya itu, Beca? Ini kan dipasang dulu ini silindernya, terus habis itu dicari skala utamanya yang di sini, terus yang segaris sama garis tengah ini berarti skala noniusnya. Kalau panjangnya silinder pakai apa? Panjang silinder saya Data. pakai ini jangka sorong. Iya. Nanti diperhatikan dalam mengisi data ya, karena berbeda alat ya. Iya. Ya, udah dilanjutkan ya. Iya Bu, makasih. Setelah kalian sudah mengukur, ya, setelah kalian mengukurnya sudah selesai, dilanjutkan mengisi data-data itu dilengkapi ya. Ada foto, ada alat ukurnya apa. Nanti 5 menit lagi, Bu Adel akan keliling terkait data-data yang sudah kalian peroleh. Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Ada? Ada kelompok? Kesulitannya apa? Suaranya apa? Suaranya diperkeras ya? Tinggi. Hah? Tinggi balok. Nah, coba. Gimana? Nah, ini coba di kalian apa itu cek. Tentukan gini dulu. Berarti yang tinggi yang mana? Ya ini kan, lebarnya ini apa? Tinggi. Kemudian lebar, ini panjang. Kalau gimana Nang?
Oh, ini nanti kan kita Yang keras. mau masukkan datanya dari situ ke dalam komputer. Heeh. Nah itu boleh pakai gambar nggak? Boleh. Boleh. Hitungannya difoto, Foto. ditempelkan di Oh ya, boardnya. boleh berarti. Boleh. Masuk tuh. Ya, untuk data perhitungannya, biar kalian tidak lama ngetik di Word, itu bisa difoto, terus ditempelkan ya. Tidak usah diketik, nggak apa-apa. Kalian kan sudah menghitung di kertas kan? Nah, itu difoto, ditempel. Itu ya. Ada lagi, kelompok ini ada yang tanya. Cara ngitungnya, ya gimana? Coba belajar. Ditambah. Nah itu hasilnya tuh berwujud kayak gini atau gimana? Wujudnya ya seperti ini, kan volume. Berarti volumenya misalnya berapa dihitung pakai perkalian tadi plus minus delta V. Artinya apa? Nanti itu volumenya bisa saja ditambah dengan delta V-nya atau volumenya dikurangi dengan delta V-nya. Tapi dalam penulisannya cukup dengan plus minusnya delta V. Jadi tongkungnya. Coba lihat mana. Gitu ya. Ini dihitung dari mana? Panjang kali lebar kali. Nah, apa hati-hati satuannya sudah betul belum? Sudah sama semua satuannya? Satuan delta P-nya apa tadi? CM 0,05 CM. Ini pakai alat ukur apa? Besar. Mistar semuanya? Ya. Mistar semuanya. Perhitungan mencari delta volumenya kan ada angka di sana. Berarti kalau itu pembagian, artinya kita mengambil angka yang paling sedikit, kecil ya. Kita sudah masuk pada proses pembuktian, yaitu pembuktian per kelompok. Dengan cara apa? Dengan cara presentasi 4. Karena tadi ada 4 benda ya, ada balok, ada buku, ada silinder, dan ada karung susu. Saya ingin menawarkan ini ya, kelompok yang ingin mempresentasikan dari hasil pengukurannya, yaitu yang silinder. Kelompoknya siapa? Kelompok siapa? Kelompok 2 ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan pengukuran kami terhadap bentuk silinder. Saya Rian Ahmad Bistira, absen 31. Saya juga Gunara dan Suara absen 9. Saya Nabila Firza, absen 6. Saya Rangga Ramadhan Desari absen 4. Jadi di sini ada saran yaitu panjang. Kami untuk mengukur panjang, kami menggunakan ban silinder kan. Bentuknya tabung sempurna, bawah lingkaran, atas lingkaran, dan tingginya 3 cm. Apakah tidak pastian mutlak? Karena kami menggunakan jangka sorong, tidak pasang mutlaknya adalah 0,005 cm. Kemudian hasil pengukurannya, tinggi dari yang diukur ditambah dengan ketidakpastian mutlaknya. 3 cm ditambah 0,005 cm sama dengan ditambah plus minus 0,005 cm sama dengan plus minus 3,005 cm. Dalam bila tidak ada, Tentunya yaitu mengukur diameter silinder. Iya, itu mengukur diameter silinder, juga diukur menggunakan jangka sorong. Tidak pasti relatif. Mutlak. Hasilnya 0,05 cm. Lalu
kita mendapati hasil pengukuran dari diameter yaitu 1 cm. Nah, untuk itu 1 cm plus minus ketidakpastian mutlak yang telah kita dapati yaitu 0,05 cm. Hasilnya plus minus 1,005 cm. Alhamdulillah sudah ada. Volumenya yaitu rumusnya pi r kuadrat dikali t. Ini volume silinder ya. Lalu R-nya itu belum diketahui. Kan R itu setengahnya diameter. Jadi kita menggunakan rumus pi kali setengah diameter kuadrat dikali t. Lalu hasilnya pi kali 1/4 diameter kuadrat dikali, kita mendapati hasil seperti ini, yaitu 2,355 cm kubik. Ketidakpastian yang mutlak dari volumenya. Jadi untuk mencari ketidakpastian yang mutlak dari volumenya, kita menggunakan rumus delta V per V sama dengan delta P per P. Jadi saya akhiri sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan penghitungan silinder yang lebih besar tadi, kaleng berat. Penghitungan panjang silinder kita menggunakan alat mistar. Dengan penghitungan ketidakpastian mutlaknya, delta P sama dengan setengah dikali skala terkecil yang hasilnya 0,05 cm. Volume silinder dari data hasil pengukuran kisaran panjang dan diameter berikan penjelasan. Pertama, untuk menghitung volume dari silinder menggunakan rumus pi r kuadrat dikali t tinggi dengan penjabarannya dengan 224,5 plus minus 3 cm. Relatif volume silinder, berikan kesimpulan kalian. Ketidakpastian relatif dengan rumus delta V per V dikali 100%. Delta V 3 per volume 224,5 dikali 100% dengan hasil 0,013%. Maka ketelitiannya adalah 100% dikurangi 0,013% sama dengan 99,87%. Maka dapat disimpulkan pada pengukuran volume silinder memiliki ketidakpastian relatif sebesar 0,013% dan memiliki ketelitian sebesar 99,87%. Kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Ya. Generalisasi dari percobaan kita pada pagi hari ini, yang pertama ya ada 2 sesuai dengan tujuan kita, bahwa volume benda, balok, dan silinder dapat dicari melalui data panjang, lebar, tinggi, dan diameter hasil pengukuran langsung. Jadi saat kalian menentukan volume, kita nggak bisa langsung menentukan volume saat alat ukurnya itu mistar, mikrometer, jangka sorong, tetapi kita bisa mencarinya dengan tahap, yaitu kita mencari panjangnya dulu, lebarnya dulu, tingginya dulu, diameternya dulu untuk diukur. Kemudian kita hitung volumenya berapa. Dan selanjutnya kalian bisa menghitung ketidakpastian mutlaknya sesuai persamaan ini. Tadi dari kelompok yang sudah maju sudah mengarah ke arah yang benar, namun sedikit kekurangannya adalah berkaitan dengan proses perhitungannya, otomatis gitu ya. Kemudian yang kedua, ketidakpastian relatif itu dapat dicari dari ini. Ini selalu tetap persamaannya. Dan selanjutnya untuk menentukan ketelitiannya, bahwa yaitu dari ketidakpastian relatifnya dikurangi 100% dikurangi ketidakpastian relatifnya, maka akan dihasilkan ketelitian
kalian, yang artinya semakin kecil ketidakpastian relatifnya, maka pembelajaran itu akan semakin teliti. Gitu ya, semakin kecil ketidakpastian relatifnya semakin teliti. Untuk itu kita sudah di tahap akhir untuk menyelesaikan evaluasi. Kita sudah masuk di tahap evaluasi dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silahkan buka link di WA kalian. Bu Adel mengirimkan link Google Form, hanya 2 soal, silahkan kalian kerjakan, dan caranya bisa dicoret-coret di buku atau di kertas, nanti kertasnya bisa dikumpulkan. Hanya 2 soal dari sekarang, silahkan. Ya, kita masuk pada tahap refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan seharian. Ya, saya akan bertanya berkaitan refleksi terkait pembelajaran hari ini dengan yang duduk paling depan ini, yang cantik sekali ini. Silahkan, gimana perasaannya saat mengikuti pembelajaran hingga selesai? Bisa diungkapkan. Senang banget karena hari ini aku bisa belajar tentang pengukuran jangka sorong, mikrometer, terus ya bisa dapat banyak pelajaran lah hari ini di pelajaran fisika hari ini. Ada kekurangan yang bisa disampaikan? Mungkin nggak ada kali ya, karena ya udah paham semuanya. Udah paham ya. Mendapatkan nilai berapa evaluasinya? 50. Oke. Kasih tepuk tangan untuk siapa nih? Oke. Saya ingin mengetahui ini pendapatnya dari Hilal terkait pembelajaran hari ini bagaimana? Ya seperti yang dikatakan Mbak Sherly, ya apa ya, ada susah, ada senangnya juga. Susahnya gara-gara kelompok saya kurang koordinasi, tapi alhamdulillah mau selesai juga. Senangnya ya dapat ilmu-ilmu baru. Ya. Untuk evaluasinya mendapatkan nilai berapa? Sama 50. Kasih puas ya. Silahkan, gimana? Yang pasti ada senang dan susahnya ya. Susahnya itu ya laptop kita ya kehabisan baterai tadi. Yang saya sukai dari pembelajaran hari ini itu ya pembelajarannya simpel gitu kan, kalau apalagi kelompok lebih mudah. Untuk yang saya pahami sih ya semuanya kayaknya. Untuk evaluasinya dapat berapa? Sama 50. Oke, Bu Adel akhiri ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa lebih baik lagi dalam mempelajari mata pelajaran fisika. Setelah tahu kekurangannya bisa ditingkatkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita mengukur, tetapi beda. Kalau hari ini mengukur waktu, besok itu kalau hari ini mengukur panjang, minggu depan kita mengukur waktu. Sekian dari Bu Adel, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.